Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Rahman dan Rahim. Dengan mengucap bismillah, kita sering dalam lisan kita dengan menyebut nama Allah yang kasih dan sayang, yang insya Allah kasih sayang selama ini yang diberikan, terutama kita masih disayang ya Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan sehat. Itu yang kita syukuri. Pertama, kita bisa berkumpul dengan keluarga besar kita berkumpul lagi di Majlis Zikirul Hikmah dengan tujuan sama untuk peningkatan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga amalan-amalan ibadah ibu selama ini dan bapak-bapak semuanya, seluruh jamaah berzikir, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada pahalanya untuk kedua ibu bapak yang sudah tiada dan yang masih hidup, dan semoga kita juga kelak mendapatkan syafaat. Amin. Salawat serta salam kita tidak bosan-bosan, mari terus di lisan kita, hati kita, dan di dalam gerakan tubuh kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalau rasa cinta sudah melekat di dalam dada kita, cinta pada baginda Rasulullah, apapun taruhannya, mau harta, nyawa sekalipun, kita akan selalu mencintai dan menyayanginya. Apalagi kepada baginda Rasulullah, kekasih Allah, dan semoga kita juga menjadi kekasihnya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang ini saya terutama selaku pribadi dan keluarga Zikirul Hikmah, dari lubuk hati yang terdalam mohon maaf lahir dan batin. Dan setiap maaf saya, semoga ini tidak ada sesuatu yang lain kecuali maaf itu karena saya manusia yang tidak sempurna. Saya masih banyak salah dan dosa, baik lisan atau pikiran atau hati saya terlukai oleh suasana yang tidak sehat terhadap ibu bapak. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Amin. Karena bagaimanapun ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sehebatnya kita ilmu, kalau kita berpikir masih tidak positif, berpikir yang negatif terhadap orang lain, maka kita belum selesai kita belajar ilmu. Kita belum selesai meniti amal. Kita belum selesai melatih diri kita ini menjadi hamba Allah, tapi masih menjadi makhluk Allah. Perlu diingat, kalau seandainya pikiran kita masih kotor terhadap Allah, kepada manusia, kepada siapapun, bahkan kepada makhluk Allah, kita berpikir negatif. Contoh, ada ular di jalan sana, kita langsung berpikir, jangan-jangan dia menggigit saya. Itu sudah tidak positif. Ada teman mau datang ke rumah, jangan-jangan mau minta beras. Nah, ini pikiran kotor. Berarti kita belum selesai, belum tuntas untuk belajar mengenai ikhlas dan sabar. Belum selesai kita menunaikan ibadah sholat kita, karena pikiran kita masih dikacaukan oleh nafsu, oleh buruk sangka. Bahkan maaf ibu, wahai misja dan ibu bapak semuanya, ini saya berbicara bukan hanya untuk ibu bapak, untuk diri saya juga. Bisa jadi malah saya lebih jahat, lebih tidak baik daripada orang lain.
kita terkadang memikirkan sesuatu bahwa orang lain itu tidak sehat. Kita menganggap orang lain itu tidak benar. Itu sudah jelas kita sombong. Kita sudah mendahului Allah. Maka kalau sering kita katakan, wahai saya adalah orang yang tidak baik, tapi selalu akan berupaya menjadi orang baik. Sehingga kalau ada orang yang menganggap diri kita jelek, jahat, berarti pola pikir mereka, hati mereka masih jahat. Ya Pak, kita sholat, kita ngaji, tapi pikiran kita masih kotor, belum. Percuma, selalu curiga. Apalagi nih ibu-ibu yang punya suaminya pergi, curiga. Jangan-jangan suamiku itu dengan ini, itu doa ibu. Kalau ibu sering ngedoain begitu, yakin itu ketemu. Tapi kalau pikiran ibu benar, maka akan benar doa. Ya, yang belum punya suami, jangan pikiran kotor sama orang. Siapa tahu yang dikotori itu pikirannya, tahu-tahu dia calon suamimu. Ya kok? Iyalah. Senyum aja sama orang itu, siapa tahu itu jodoh ibu. Begitu pula yang laki-laki. Kita kadang yang kita hina belum tentu itu hina. Allah yang ngomong, Bu, firman Allah, la yashhar qaumun qaumin asya'i yakun khairum minhum. Jangan kita memperolok orang lain, siapa tahu yang diperolok itu lebih baik. Jangan lihat orang itu jahat, bisa jadi dari orang kejahatan itu malah menumbuhkan sebuah kebaikan. Ibu-ibu duduk di sini, bapak-bapak semuanya, kalau diawali tadinya tidak punya masalah, nggak mungkin duduk di sini. Betul Bu? Betul. Bisa jadi yang mengantarkan ke sini adalah orang yang dulunya jahat sama ibu. Ibu. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap orang lain itu jahat, karena dari kejahatan itu bisa membuat kebaikan. Contoh lagi, dari kesalahan itu kita bisa menjadi benar. Tidak setiap orang yang salah itu salah. Misalkan kita ngisi soal salah, tapi nanti akan menuju kepada benar. Belajar dari kesalahan itu tidak. Misalkan kesandung sekali, akhirnya hati-hati kita. Ya Bu? Iya. Makanya hati-hati. Kalau misalkan ada masalah sekali, kita belajar. Ibu-ibu saya ingetin lagi. Makanya yang punya suami aja saya ingetin. Kalau udah mati mas suaminya nyesel Bu. Deketin aja suami itu, jangan dijauhi. Ya Bu? Peluklah suami ibu. Nah itu. Kadang-kadang seperti itu. Kalau DPC jarang dipeluk. Ya, DPC baru dipeluk. Ya Bu? Jangan. Ibu, yang membahagiakan itu bukan uang Bu. Bukan. Yang membahagiakan ibu nanti di akhirat adalah ibu sayang dan cinta kasih karena Allah pada suami. Kasih Bu ya. Ini banyak para istri ini nggak sadar. Ini semuanya nih wahai wanita semua. Jangan coba-coba main api dengan laki-laki. Laki-laki yang ibu jadikan suami itu adalah menjadi pemimpin untuk ibu ke masa depan, yakni di akhirat. Ibu baik merawatnya dengan baik kepada suami, maka surga ibu di tangannya. Tapi kalau ibu tidak baik sama suami, sebaiknya sama orang lain sekalipun, jangan harap untuk surga menanti ibu.
Kalau ibu merawat suami dengan baik, maka 7 pintu surga itu langsung mengatakan, kamu ahliku, kamu sudah kupersiapkan tempat. Tapi kalau durhaka sama suami, naudzubillah. Ya bang, apalagi ibu misalkan, ini yang tua-tua kadang-kadang kayak gitu ya. Hati-hati nih, suami masih hidup, suaminya di kamar yang satu, istrinya kamar yang satu. Nah ini hati-hati. Itu jangan mendambakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, enggak bakal hasanah dua-duanya. Iya. Soalnya hasanahnya ada di Cirebon. Ya Bu, ada di sini juga bersama. Ya kan? Awas Bu ya. Awas ini. Sekarang ini ibu dijajah oleh komunitas-komunitas yang salah. Jangan banyak lagak gitu. Laki perempuan sama. Jangan banyak tingkah. Tapi perempuan yang paling dominan untuk bagaimana kerukunan itu terjalin. Nggak usah saya panjang-panjang ngurusin yang lain-lain Bu, ini persoalan ini aja. Ibu kepingin menang di akhirat, menang di dunia, rumah tangga benahi. Ya Bu, sehebat apapun ibu hubungan dengan orang lain, tapi dengan rumah tangga nggak betul-betul kita ini saling kontrol, salah. Ya, kalau sudah meninggal cukup kita meminta ampunan pada Allah karena kita belum pernah baik sama suami gitu. Ya, karena nanti ketahuannya di akhirat tuh. Sekarang kita merasa baik sama suami, tahu-tahu suami kita mati gara-gara kita nyesat. Ya Bu, awas hati-hati nih. Nanti daerah Bu. Nih, ada seorang kiai masuk neraka. Kenapa? Ayo Bu. Orang dermawan masuk neraka, ahli ibadah masuk neraka. Kenapa Bu? Karena dia sombong seolah dia itu diterima oleh Allah. Ya kan? Dia merasa hebat, dia pengen dimuliakan di dunia. Cukup itu dapatnya. Ya kan? Cari amplop di dunianya. Awas ini. Cari kehormatan biar dialam sama orang bahwa kita ini orang hebat. Akhirnya pasti itu masuk neraka. Kenapa? Karena dapatnya sudah di dunia, di akhirat tidak dapat amal itu. Karena yuraun, riya, pengen dipuji, pengen kemuliaan. Terus dermawan, suka ngeberi, masuk neraka. Kenapa? Karena dia menganggap remeh orang yang diberi, seolah-olah dia itu adalah orang yang paling baiknya. Padahal apa? Menghina terhadap orang lain, merasa dia yang hebat, merasa dia paling rahman rahim, masuk neraka. Kenapa malah pelacur masuk surga? Karena dia dihina berjuta-juta dan bermiliar-miliar orang. Pahala orang itu masuk ke dia semua. Sementara dia tidak beri nasihat dan tidak diangkat derajatnya. Waktu di dunia yang malah dihina-hina. Semakin dihina, semakin dia itu berpahala. Ada juga yang masuk neraka. Jihad fisabilillah, saya jihad fisabilillah. Homer dipecah-pecahin, tapi yang dipecah-pecah, yang lainnya diminum. Akhirnya apa? Berhenti masuk neraka. Jihad fisabilillah, tapi kepengen dianggap bahwa kita ini bukan pengecut. Awas Bu, Ibu, jangan Bu, nyesel Bu. Ibu ngomong, cinta matiku padamu, ku takkan cari pengganti, karena aku ingin jadi bidadari di surga nanti. Kata suami apa? Yang sudah mati. Tak obat-obati, justru penganak yang punya hati. Cuma diam saja. Pas sampai di sana ngaku, duhai suamiku,
aku sudah datang sampai rat. Ya Bu, jangan-jangan sampai kita lupa di sana. Kenapa? Karena dia tersiksa. Bekas abang mendengar tiap hari docenmu sama ibu. Tidur gak dikelongin, ibu gak pernah ngajak sama suami. Pernah ibu ngajak suami? Pernah. Kalau ingat, ya, ibu, ibu berangkat haji, berangkat umroh, mahal biayanya Bu, mahal. Ibu ngajak ke suami surga itu Bu, pahala umroh, pahala haji kena kabeh. Kita kasih tahu tuh, tapi ganti kan ibu, asal-asalnya malu, wis biar itu laki. Bekas malu-malu nana sing mau, akhirnya ibu ngejerit-jerit. Ayo, Bu, siapa walau lakinya ibu tidak deki sama orang, cups ya, muncul tak coba. Awas Bu. Makanya pedulikan suami-suamimu meski sudah keriput, kusut dan mengkerut. Yang penting hidup. Ya Bu? Iya. Bu, ibu merengut di hadapan suami, enggak sedap saja dilihat oleh suami. Meski ibu sholatnya rajin, ngajinya rajin, sedekahnya rajin, orang diterima Bu. Makanya depan suami jangan pernah cemberut, jangan pernah ngeluh. Ya Bu. Halo. Untung kita masih ada dua lagi. Yang nggak punya suami, untung saya masih nggak punya suami. Itu nanti jadi laki ini, itu ngomong-ngomong, suami kitanya ini lihat ini, ya kata suami, jangan untung-untung loh. Doain gua. Ya, makanya laki itu didoakan. Laki-laki gimana kuburnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah takut kita Bu. Kita ini yang ngeberatin kita sebenarnya. Berat loh kita ini Bu. Bikin berat sendiri. Sholat terus 5 waktu begati. Dipaksa-paksa akan tahajud. Wis Bu, benerin dulu 5 waktunya. Aja kepiluan, barang tahajud soge, barang soge mangkel, kita mah bumi-bumi tangi di soge awal. Dasar juga mau jorobat dia, cuma bacanya mau jorobat. Lah jadi guru kan, guru kan kon itu nyuruh itu sama yang sudah mampu sholat 5 waktunya. 5 waktu bayi masih dikeret-keret, karena wong adan mengkeret. Ya Bu. Udah bakal 5 waktu ya goibah tahajud duha dilakukan, tapi ibu masih merengut sama orang percuma. Kenapa sholat? Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya sudah rapi, sudah rajin, yakin murah senyum sama orang. Arab menghina atau orang itu kita tetap senyum. Orang duit beras senyum. Iki mau orang duit beras sedih. Lagi orang duit beras dongeng. Barang duit beras, orang namper mata. Ya Bu, wajahnya penuh drama. Wajahnya penuh drama. Belum. Kenapa? Ya beginilah keadaanku. Kenapa begitu? Ya dimana kamu gak ngerti. Jadi jangan bisa. Ya Bu, nggak usah terlalu tebar pesona begitu Bu. Itu mah drama. Itu mah sudah pernah Bu dilakukan oleh sinetron. Jangan ikuti itu. Ya Bu ya. Kita mah harus kuat. Harus kuat. Yo kita ini bukan nunggu kematian loh Bu, lagi ngejar kematian. Bukan nunggu kematian, emang nunggu kan kita harus bekal siap tak? Iya.
lagi ngejar kematian, lagi antri, ubak-ubak engkau tambah rontok susu. Nah kita sekarang ini sambil ngejar kematian, sambil ngejar juga ridha Allah, kita ngejar juga untuk persiapan amal ibadah kita. Bekal kita nanti, pertama amal jalan ibu ke sini, betul nggak? Itu jadi catatan amal. Yang kedua kencolongan di sini, ya Bu ya. Nanti lagi amal lagi. Di sini ketemu silaturahim dengan teman-teman baru yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, amal juga. Nanti makan bareng, ya kan, dengan senyuman ceria, amal lagi, ya Bu. Coba pas pulang penyakitnya rontok, ya kan, tuh akhirnya wajahnya juga akan berseri-seri, sehingga pas jalan ke sana, masya Allah, ibu-ibu itu cantik sekali, kayak bidadari aja. Siapa tahu nyampe di rumah dilamar. Iya, dilamar ya. Siapa tahu dilamar untuk nunggu warung, gitu kan? Iyalah. Barang senyumnya manis gitu, nunggu warung cakep, cakep. Lah bagian nunggu warung perengat baik, warung laris lah. Makanya kalau kita buka warung, baik itu warung sembako, warung nasi, warung apa saja, kalau wajahnya merengut seren, pas datang di makanan yang mau beli juga kabur. Apa maning tukang turun ngantuk banget demam gimana? Laler pada rusak kulit laler nih, cangkoknya dilaler, uang aku enggak, ya Bu, enggak, ya Bu. Kalau jualan itu nanya uang lah ke uang senyum baik. Nanya uang lah ke uang senyum. Siapa baru malaikat emang? Ya Bu. Iya. Jadi uang itu uang edan. Lo edan sama uang edan enggak. Sing penting kita senyum. Katanya ibu ingin bahagia, bahagiakan dulu diri kita meski orang mengatakan kita gila. Betul nggak? Kalau lagi senang sih kita, semacam laku uang ini senyum baik pun dan enteng deh kurung. Klip baru takon ngomongnya uang edan kan deh. Ajar mah takon. Lah ini sekarang di uang edan. Nangkep edan baik, kamu lagi senyum gue. Semacam dagang gak cuma apa namanya, meski nggak ada yang beli tapi dia tersenyum. Tapi kenapa? Karena sedang berbunga-bunga, ya kan? Kenapa? Waktu malamnya dapat deposito. Bohong aja orang ngandel. Ibu nggak kerja nih, ibu nggak kerja. Pernah nggak dengar ada orang tiba-tiba nabung, nggak pernah nabung-nabung Bu, berpuluh-puluh tahun nggak nabung, tahu-tahu apa dipanggil orang bank, tabungannya itu membengkak banyak, kelupaan dia nabung itu, padahal nggak nabung-nabung. Siapa sih nabung apa? Allah itu. Anjir nanti nih Allah, cuma nih babang. Ayo atine ibu roh, sing saya kita aja, sejak kaya ketemu barang-barang ini kan sope. Ada yang baru-baru kan nonton lah satu seperti itu. Ya Bu ya. Jadi jangan resah dan gelisah hidup ini Bu. Iya, hidup itu ibu harus berbunga saja, senyum bahagia. Kecilin dulu Bu. Kalau ibu senyum aja nggak kelihatan susahnya. Lah meski ibu gini aja, wes warang lah. Kita ulang lagi Bu. Kita ulang lagi. Ibu nggak usah susah-susah. Tadi udah dikir ya kan. Udah nggak usah banyak minta-minta, di rumah mintanya gini aja. Ya Allah, doa becek, ya Allah, doa becek. Benar serius. Bu, ibu mau ngandelan. Bu, udah tadi udah dikir, udah muji Allah. Kita biar dekat dengan Allah. Nah ini gini ibu. Ya Allah, doa becek, ya Allah, doa becek. Jangan sedang mengkonon. Jeremia baik, bisa aja dari sama-sama Jeremia. Ibu,
Jalan dok beces, jalan dok beces. Aja marah-marah si melon. Jalan dok beces, jalan. Jeremy jaga. Ibu ya, apa bu? Masih gampang-gampang baik ngejaluk mah. Ibu ngejaluk ke ini sini bu. Sama siapa? Ya sudah. Iya karena kudu, iya karena sakit. Ngejaluk ke kisir yang kita aja kata Allah ya. Iya kan? Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku mohon pertolongan. Ini Allah wis. Jalan juk pejes, jalan juk pejes. Ingat akan Jeremy jangan mentonang. Ingat akan maning bagaimana orang kilingan dan pada ibu jaluk ini lagi. Ya bu, dia lagi mati man. Kan, kapan juk pejes? Oh, jualan meneng bu. Bolong-bolong meneng, bu lagi dikebuki. Ya kan? Ya udah mintanya sama Allah. Wis sembari nyapu. Ya kan? Usul ganti-ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anjak beces, ya Allah, anjak beces. Ya ini jaga makanan. Alhamdulillah. Ya bu ya. Iya. Awas. Ya. Udah nggak usah nanti deh. Sayanya celundang. Itu suruh secelandang celundang bu. Arang kita misja. Yang penting bayangkan misja. Kalau misja bener misja kita. Itu misja sing sejen. Misja sing sejen. Ayo mah. Di kolongan bebek ibu. Ayo bu. Udah coba jauh diulangi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Karena diwarahannya orang ikuti. Jadi dibilanginnya roro terus sebut misjak kuno wa pakai ya Allah untuk beces ya Allah untuk beces ya orang bareng baik ya Allah untuk beces ya Allah untuk beces jadi misjak kamu konon. Terus kuan bacaannya diganti-ganti. Coba ya Allah untuk beces ya Allah untuk beces jadi misjak kamu konon. Langsung untuk diajari ya lah ibu-ibu ngajari kapal mabur dia PC kapal mabur ukur jelas kuan baik dituruti bener kan bu? Batin bagian masih bener nih akidah jalukin Allah cara bisa kanan ini mah kapal mabur dia PC sampai selanjung dengan kita ibu-ibu depan batu-batu tak iya dia barang tinggal kalau kita ya Allah jom ya Allah jom ya semua orang ya bu nah jadi habis ya Allah anjak peces ya Allah anjak peces jadi jaga makanan nah aku benar kusirane kenang ngebangun rumah ya kan kenapa maning kenang luku lagi gampang bu saiki pukulangan maning Facebook iya lanjut ganteng-ganteng maning Facebook barang kependak langsung ujungin baru dipakai-pakai ngefoto iya sengko enggak kita tak pakai-pakai ya bu pak nih ya itu tadi nyakuin itu bismillah karena Allah itu sudah saya kasih berulang-ulang di mana-mana tapi pada nggak ngelakuin karena nganggapnya remeh iya masih kayak orang iya ngerti gaul coba ibu apa artinya ya latif ya khabir ya sami' ya basir itu artinya orang ngerti kan nggak masih ngerti baik
Ya latih punya mahal lembut. Iya kan? Nah wes mau ku pikir mau wes. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Apa artinya? Bukan Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Wes ngejaluke ya Allah unjuk peci, ya Allah unjuk peci. Jangan isuk dalam konon. Ngerti bu? Ngerti. Lah Allah kan lebih ngerti daripada ibu melindung kayak wong iya kan. Ya kan? Ya kata, ya rojak, ya kata, ya rojak manfaat kalau mang rojak. Oh iya dia mau cuci. Ya bu. Tapi padahal yang kata ya rojak itu yang maha membuka pintu. Nah, aku wes pun mau. Saiki ngejaluke mengkon bae ning omahku sembari nyapu, sembari ngembang gitir, sembari masak. Ya Allah anjuk peces, ya Allah anjuk peces. Ya Bu, sapa karo pasalu assalamualaikum. Nah, wong nganteri. Wong ngantelan iku. Jadi, ya, terus lakukan. Jangan nggak percaya. Percaya nggak ibunya? Berarti orang percaya dengan Allah, ibu lah orang percaya. Wong Allah yang janji, ud'uni astajib lakum, jalukeun ing kita pasti tak kabulaken. Nah, wow ibu ni sampun fadhkurni adhkurkum, wow sampun ku ingat ning Allah sareng-sareng, ya kan? DP Allah saben-saben sira ingat ning kita lebih ingat ning sampean, ku ingat barang ning omah. Ya Allah unjuk pecis, ya Allah unjuk pecis. Dan bisa engkau. Ya Bu. Engkau orang apal barang ning omah. Barang anu kesuwen ya Allah unjuk pecis, ya Allah unjuk pecis, ya Allah unjuk pecis. Terusane ordingan. Ya Bu ya. Nah itu aja yang muda-muda. Tapi jangan bahasa Indonesia Bu. Jauh kita nih ngomongnya jauh. Ya Allah unjuk pecis, ya Allah unjuk pecis. Jarang jaga mengkonon. Lamun dia ibu nih bahasa Indonesia aja. Ya Allah minta uang, ya Allah minta uang berbakar. Kalau ya Allah unjuk pecis. Jadi macam ya Allah minta uang. Sejen Bu. Pun bahasa Melayu. Ya Bu. Ya Allah unjuk pecis, ya Allah unjuk pecis. Cara bisa gak mengkonon aja deh. Atau bisa juga begitu. Ya kan? Aku mari coba bahasa Indonesia. Ya kan? Ayo bahasa Sunda. Ya. Bagaimana bahasa Indonesia itu? Bahasa Sunda kita mungkin ada. Jalan nyuwun atas, ya Allah nyuwun atas. Kita bisa kan? Kita bisa kan gitu. Orang tegar Bu. Malaikat bingung Bu. Malaikat itu berwi. Ya Allah unjuk pecis, ya Allah unjuk pecis. Jangan bisa kan mengkonon. Catat kalau malaikatku. Barang gimana? Ya Allah minta icis, ya Allah minta icis. Kita bisa kan gitu. Apalagi di sini ini. Ya Allah Gusti minta izin kita bisa gitu. Dan malaikatnya orang-orang soalnya sing tentu malaikatnya bahasa Jawa. Jadi yang sudah nanti bahasa Sunda berbeda lagi. Yang ing tawangan lintang icah ayu darlintang bawakan tidak terpadang terawangan gaya ulan 14 tekawas tekasih ning nang wong lanang ning tedalan sing paling ganteng demening kula kono hei kok perete banget ya Bu. Catat kok, nggak ada siaran ulang. Saya mau nana ngomong gue lagi. Oh, itu ditanya kan? Berarti nempel lagi.
ini laga. Jadi itu Bu ya. Nih ya, bismillah. Udah jangan pusing-pusing Ibu. Aku bahagia, aku bebas, aku senang. Anjir ilok ning uang pun dodok semengganan duwet kan. Setiap curhat ning uang kita masih seperti dia suwe. Sing pengen sak-sak ning TV omah oleh duwe. Laki siji mengenai ini kita banyak dia ya Bu, jangan Bu, jangan cerita masalah kesusahan kita sama orang lain. Belum tentu orang itu akan membantumu. Bisa jadi malah mereka juga lebih susah. Orang cerita ya Allah ketemu dulu dia berat. Jadi sing diceritakan aduh baik. Sing masih mending laki kita mau orang. Kan lah barang membaca laki itu berdua laki gak percuma juga gawe mending sama dia gawe itu masih dua laki nanti si ngeloni kita mau suruh di beras si ngeloni kuyur masalah beras akhirnya yang laki kalau ada duit jadi untung sih kalau ada duit laki jadi sampai pokok di laki laku batu Siro kecengkol nanti air mau berhasil merjadi oleh naur pada nakal-nakal ya Bu, terus jangan lebih baik curhatnya dong iya kan Bu, wis senyum terus dengan ilmu membangun udah gak usah susah-susah Bu ilmu wis ora usah sing ganti-ganti salat ngaji zikir mah untuk dekat dengan Allah tapi ngejalu kita neng ku carane wes ibu sembari masak sembari nyapu ya kan sembari lonjor-lonjor nang kene ya Allah ya bete ya Allah ya bete ya remi jare mengkona ya wes Bu ada di grup ini Bu tapi nggak dimasukin grup ada jamaah kita yang adanya sekarang di Jawa itu anaknya itu apal baca pun Bu kita rumahkan ya Bu iki oleh baik semua bocah cilik orang gawe Ibu ya Ibu masih orang ngandelan Ibu bocah cilik masih cilik selalu di video ini nah masih oke Bu oke akhirnya oke ya rumah kasem oke jadi iki dilakukan ini nih. Jadi apa wis nah niriki nih Bu oke alhamdulillah Bang jadi dapat bukannya mau ngantri terus ngantri lah Ibu kenapa duduk nih kini dengan kalau kita nonton tinggal kamu nih kamu mau los aja ya halus ya manusia jabartus semacam pun dibaca mama terus nengin mau sertas jarang jadi mengkonon ya Bu urusan nyerum nama jin mani mau kan nama jin kan Bu toyo sing teke ayo ya halus ya malus ya jabarnus ya Bu ya wes pun baik Bu ya Bu ya mulai Bu Nang Mas mari melakukan ya Allah cendek bejes ya Allah cendek bejes jangan ngomong saking ruwet deh wes susah-susah enggak usah susah-susah udah saya ini sekarang ini kenapa ngasih ini lagi sudah itu aja yang dibaca ternyata
Ini saya buktinya anak kecil saja itu alhamdulillah Bu, dilakukan ternyata. Padahal ya Allah ya Rabbi makanya lama muah jangan gitu. Apa nanti minta apa Pak? Jangan jadi aja yang minta. Oh nanti rubah-rubah ya Allah amjuk keces ya bahasa Indonesia. Ya itu kalau bisa Jawa itu enggak bahasa Indonesia meski dia bahasa Indonesia. Orang bisa ditanya orang kidak mengganggu orang ngerti bahasa Indonesia pun oh macam oh my god ya kan don't have money ngerti kita ya Bu ya wes guna bahasa Inggris kita nu ngomong Inggris uang tegal wangi cidangdang ya Bu ya siapa Bu ya tak tes Bismillahirrahmanirrahim. Pas, lulus. Allah dihakim ngabulaken. Buktikan kok anginnya tambah kencang. Amin. Oh, tambah kencang. Mantap. Insyaallah angin bibil. Ya, insyaallah masuk kabeh. Masuk ke kubur gampang-gampang. Insyaallah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya semua maaf dan jangan pernah ibu sedih lagi. Berbahagialah karena di majelis zikir bukan untuk orang-orang yang sedih tapi untuk orang-orang yang berbahagia. Insyaallah bahagia dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.